Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham TOWR atau PT Sarana Menara Nusantara. Nah, jadi kalau misalnya untuk saham TOWR ini kadang kami menyebutnya Tower ya, karena lebih gampang dipanggil. Di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Ferdinandus Aming Santoso. Kemudian ada Vice President Director yaitu Stephen Dufus Weiss untuk alamat kantor Menara BCA lantai 53 dan 55 Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta. Nah, jadi ini mereka kantor pusatnya itu juga di Menara BCA. Nanti kita lihat gimana kinerja dari saham Tower ini. Di sini ada kasnya dan dia disebutkan bahwa nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi bentuknya rupiah. Untuk kas dan setara kas dari tahun lalu 300-an miliaran, sekarang meningkat menjadi 400-an miliaran. Nah, ini berarti kasnya meningkat. Kemudian kalau piutang usaha ini pihak berelasi agak kecil, jadi kayaknya nggak gitu penting ya. Ini pihak ketiga dari 2,5 triliun menjadi 3 triliunan. Jadi dia mengalami peningkatan entah karena penjualannya meningkat atau karena cash flow-nya itu sedikit macet atau gimana ya. Nanti kita lihat ini investasi instrumen keuangan jangka pendek. Wah, ini meningkat juga dari 34 miliaran menjadi 35 miliaran. Total aset lancarnya dari 3,6 triliunan menjadi 4,4 triliunan. Ini cukup tinggi untuk peningkatannya. Oke. Aset tidak lancar kita lihat ini ada aset tetap, goodwill dan lain-lain. Yang ini kita lihat ya, investasi instrumen keuangan jangka panjang. Kemarin ada sekitar 500 miliaran, sekarang sudah gak ada. Nah, tadi yang jangka pendek masih ada ya, tapi yang jangka panjang sudah gak ada. Total aset tetapnya, aset tidak lancar disebut juga dengan aset tetap. Yang aset tetap itu dari 61 triliunan menjadi 63 triliunan. Ini saya sampai cukup bagus sih, karena dia ada peningkatan aset. Karena ini yang tadi total aset tetap, kemudian yang total asetnya untuk keseluruhannya dari 65 triliunan menjadi 68 triliunan. Nah, jadi dia ada mengalami peningkatan untuk yang asetnya. Nanti kita lihat sebenarnya dia karena hutang meningkat atau karena ekuitas meningkat. Untuk utangnya, ini ada utang pembangunan menara. Ya, ini pihak ketiga ya. Pihak ketiga dari 800-an miliaran menjadi 1,1 triliunan. Tapi yang pihak berelasi jadi ada juga sekitar 100-an miliaran. Mungkin karena butuh biaya, mereka juga tambahkan dari pihak berelasi. Untuk apa? Mungkin untuk membangun, untuk ibaratnya untuk mempercepat pendapatan juga lah ya. Sebenarnya kita lihat di sini total hutang jangka pendeknya meningkat cukup banyak dari 14 triliunan menjadi 24 triliunan. Nah, ini peningkatannya cukup banyak. Untuk yang total hutang jangka panjang dia akan menurun. Nah, jadi kemungkinan besar tadi kalau kita lihat lebih detail mungkin saja yang jangka pendek ke jangka pendek, yang jangka panjang ke jangka pendek. Dan total hutangnya di sini dia sedikit meningkat ya, dari 51,1 triliunan dia paling meningkat 50-an hingga beberapa miliaran saja ya. Total ekuitasnya meningkat cukup banyak, 14 triliunan menjadi 16 triliunan. Namun kalau kita lihat memang ekuitasnya meningkat lebih banyak daripada hutang, tetapi masih sangat kecil jika dibandingkan hutangnya. Untuk pendapatan sendiri dia meningkat dari 11 triliunan menjadi 11,7 triliunan. Beban pokok pendapatannya dia meningkat dan laba brutonya dari 8,1 triliunan menjadi 8,2 triliunan. Berarti kalau kita lihat ini kayak gak gitu beda banyak kali ya dengan tahun lalu, tapi setidaknya ada peningkatan lah ya. Ada peningkatan cukup bagus. Kita lihat di sini ada beban penjualan dan pemasaran bahkan meningkat. Beban umum juga meningkat. Nah, inilah yang kami khawatirkan kalau kebanyakan meningkat beban-bebannya. Tapi kalau kita bilang untuk yang beban umum dan administrasi seharusnya setiap tahun itu meningkat. Memang seharusnya setiap tahun meningkat. Ini ada penghasilan keuangan juga, bahkan yang penghasilan keuangan malah menurun. Yang penghasilan keuangannya neto dari 23 miliaran menjadi 20 miliaran. Laba tahun berjalan dia menurun. Ternyata yang laba tahun berjalan menurun dia ya kalau udah net ya. Dari 3,4 triliunan menjadi 3,3 triliunan. Nah, ini tadi kita lihat pendapatan meningkat, tetapi labanya itu malah menurun.
Kira-kira mengapa itu ya? Karena sebenarnya kalau jika pendapatan itu meningkat tetapi tidak disertai dengan penurunan beban ataupun bebannya itu malah meningkat lebih cepat, maka seharusnya labanya memang menjadi menurun. Walaupun penjualannya meningkat ya. Ini penerimaan kas dari pelanggan kita lihat. Nah, tapi penjualan meningkat, seharusnya ini meningkat. Nah, ini jadi tadi 11 triliunan menjadi 12,9 triliunan. Pembayaran kas kepada pemasok ada juga dan lain-lain. Ini yang investasi ya, investasi dia agak sedikit berkurang. Dari mereka ada keluar 5,8 triliunan, sekarang hanya tersisa 4 triliunan itu ya. Di sini ada anak usaha dan lain-lainnya. Di sini ada disebutkan semua. Yang tambah ada yang baru nih. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. Nah, kemarin nggak ada, sekarang ada kepemilikan 60%-an. PT Fanion Teknologi Jakarta Semesta 60% dimiliki oleh LL Forte. Nah, ini berarti mereka pakai apa ya? Kayak anak usaha baru beli ini ya. Ini di wholesale komputer loh ini, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya. Ini apakah mereka sudah mulai ekspansi ke sini atau gimana ya? Karena kalau kita lihat di sini rata-rata dulu telekomunikasi. Nah, lihat ya, ini perdagangan telekomunikasi, ada komunikasi dan lain-lain, reparasi buatan, konstruksi, unit jasa, sentral, instalasi listrik dan lain-lain. Kayak komputer belum ada ya, tapi sekarang ini udah ada, berarti mereka ada peningkatan, mau ekspansi ini. Ini ada instalasi listrik juga, dulu gak ada, sekarang ada 100%. PT Forte Energi Nusantara. Nah, ini mereka ada ambil juga ya. Dan sebenarnya itu bukan berarti ambil sih. Kita lihat juga untuk tahunnya itu. Ibaratnya kalau tahun mulainya itu udah lama, kemungkinan mereka itu beli. Nah, tapi misalnya kalau tahunnya itu baru-baru saja, kemungkinan mendirikan perusahaan baru. Jadi perlu dilihat juga ya tahunnya itu, tahun berjalan atau gimana, dan perlu juga untuk membaca keterangannya. Karena di laporan keuangan walaupun terkadang ada juga laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan terhadap akun-akun yang bertambah ataupun berkurang. Ini kita lihat langsung saja ya kas dan setara kasnya nanti. Nah, ini kita skip dulu. Nah, ini kasnya. Kasnya yang di tangan ada sekitar 7 miliaran. Dari 9 miliaran berkurang menjadi 7 miliaran. Dan ini yang ada di bank pihak ketiga. Bank pihak ketiga pembayaran mereka simpan di Bank UOB. Pada tahun kemarin cuma sekitar 44 jutaan loh. Tapi sekarang ada sekitar 89 miliaran. Ada apa nih? Mengapa tiba-tiba uangnya itu tidak berpindah langsung ke Bank UOB? Apakah... Nah ini kita lihat. Nah awalnya dari Bank Permata. Bank Permata ada sekitar 124 miliaran, tapi sekarang hanya tersisa 4 miliaran. Dan sisanya itu entah kemana, dan dia, kita lihat peningkatan pembayaran itu kayak di Bank UOB ya. Entah karena bunga lebih tinggi atau gimana, atau karena ada fasilitas atau gimana ya. Ini ada deposito jangka pendek juga, Bank BTPN. Kemarin nggak ada, sekarang ada 19,9 miliaran. Nah, jadi ini sekarang, kalau kita lihat mungkin untuk yang deposito memang bunganya kecil. Tapi kalau jumlahnya udah miliaran, triliunan, nah itu jumlahnya agak kecil lagi ya. Memang mungkin persentase keuntungan yang didapat mungkin kecil tapi jumlahnya sudah besar. Ini yang piutangnya pihak ketiga. Nah ini tampaknya yang rupiah dolar AS juga meningkat. Pihak ketiga ada SL Axiata, ada Indosat, Telekomunikasi Seluler. Tapi yang Smart Telco ini meningkat cukup saya 45 miliaran menjadi 131 miliaran. Entah karena peningkatannya itu cukup banyak ataupun penjualannya sedang bagus ya. Kita lihat SL Axiata, Indosat dan Smart Telecom ini semua rata-rata meningkat kecuali yang telekomunikasi seluler. Nah, jadi mungkin saja untuk yang ini penjualannya sedang tinggi, jadi mereka jadi ada peningkatan di piutang, tapi nanti kita lihat ini apakah lancar atau enggak. Dan tampaknya enggak gitu lancar ya. Memang ini masih termasuk sedang sih kalau kita lihat 61 miliaran dari sekitar 3 triliunan. Termasuk sedang lah ya. Karena dia terkadang ada rumus di mana
cash flow-nya itu yang bagus berapa. Setiap perusahaan dia selalu ada batasannya, misalnya 0,3%-an dari total penjualan dan lain-lain. Nah, itu ada yang kayak gitu ya. Dan stoknya kayaknya setiap perusahaan itu beda. Ini aset tetap ini bisa dilihat di sini ada tanah, menara, gedung, mesin, peralatan kantor, kendaraan bermotor, peralatan proyek dan lain-lain. Kita lihat di sini, ini ada menara-menara, peralatan proyek, ini yang dalam penyelesaian. Estimasi penyelesaian rata-rata 2024. Nah, ketika dia 2024, mungkin awal dari operasional itu mungkin akan mengeluarkan beban. Ibaratnya akan ada beban. Tetapi mungkin setelah tahun berikutnya, mungkin saja itu labanya bisa meningkat dari ibaratnya hasil dari beban yang perlu dibayar itu ya. Ini ada investasi lanjutan. Wah, ini ada PT Basmati Global, kemarin nggak ada, sekarang ada 30% pengoperasian dan lain-lain. Nah, di sini ada investasi pada Ventura Bersama, dulu nggak ada, sekarang ada. PT Abadi Tambah Mulia Internasional atau ATMI, instalasi operasi dan pemeliharaan mesin ATM. Wah, ini cukup bagus nih. Ini ATM, tapi memang setahu kami sekarang sudah mulai ke era bank digital, di mana ATM itu mungkin kebanyakan orang hanya pakai untuk tarik tunai dan lain-lain, tapi sekarang sudah mulai cashless. Nah, sudah mulai cashless, nanti kita lihat bagaimana perkembangan dari ATM itu sendiri. Karena setahu kami memang di beberapa perusahaan itu, di beberapa bank-bank itu ATM-nya sudah mulai dikurangi ya, kalau kami lihatnya. Nah, lalu ada utang bank. Utang bank ini ada jatuh tempo dan lain-lain. Tapi setahu kami, kalau kami sih masih lebih suka ATM ya mungkin ya. Kayaknya terkadang juga suka ATM juga. Kan bisa setor dan tarik dan lain-lain. Ini ada Bank Sentral Asia, utang bank. Ini pokoknya kalau kita mau lihat berapanya, ini kayaknya cukup transparan karena mereka ada jelaskan jumlahnya dan lain-lain kepada bank ini dan lain-lain, semua ada dijelaskan. Memang perusahaan besar sih, makanya ada dijelaskan ya. Ini kita skip. Nah, ini pemegang sahamnya. Dan yang uniknya, untuk beberapa laporan tahunan ataupun laporan keuangan yang pernah kami lihat, ini ada presentase kepemilikannya. Tapi entah kenapa di sini kayak gak ada ya. Entah karena kami gak ketemu atau gimana, tapi di sini kayak gak ada dicantumkan presentase kepemilikan. Karena biasanya kalau kami baca laporan keuangan ataupun tahunan itu, kami lebih sering nengok presentasenya, jadi lebih gampang. Nah, jadi lebih gampang. Mereka ada dipisahkan nih ya kayaknya. Mereka pisahkan itu di bagian bawah. Biasanya kan tak di samping, ini langsung di bagian bawah ya. Oke, kita lihat. Ini sebenarnya cukup bagus sih, karena lebih gampang lihat kayaknya. Eugene Kate Galbraith kemarin ada, sekarang nggak ada. Kemudian ada 0,0061%, sekarang sudah nggak ada ya. Dan ini ada Aryo Wibisono, tampaknya ada tambah kepemilikan. Nah, ini tampaknya sudah lebih mudah ya. Ini tampaknya laporan keuangannya sebenarnya lebih bagus sih. Kalau banyak mereka ada langsung kasih taruh gitu, karena bisa langsung nengok presentase apple to apple ya, presentase dengan presentase. Beban pokok pendapatan lainnya, wah ini ada perawatan lokasi meningkat 385 miliaran menjadi 454 miliaran. Lalu ada perjalanan dinas, sewa transporter dan lain-lain, tapi sewa transporter sekarang udah gak ada. Kemarin ada sekitar 1,6 miliaran, sekarang gak ada. Setahu kami ya, mungkin kalau bebannya itu udah mulai gak ada, antara lokasinya itu sudah gak memakai itu, ataupun ada penutupan dan lain-lain. Saya gak tahu lah ya. Sebenarnya ini karena apa? Ini beban umum dan administrasi, ada biaya keuangan juga, ada beban premi call spread. Beban premi call spread. Ini call spread ini sebagai transaksi apa ini ya? Kayak pembelian opsi dan penjualan opsi, tapi gak tahu ya ini sebenarnya untuk yang kemana. Yang kami tahu itu call spread yang itu, yang penjualan opsi dan lain-lain gitu lah ya.
Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.